Hai, nama saya Ita Yeni, mahasiswa Universitas Indonesia yang akan memaparkan tentang pengolahan sampah dengan teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF di Kota Medan. Medan adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan memiliki luas wilayah sebesar 26.510 hektar yang terdiri dari 21 kecamatan dengan 151 kelurahan dan 2001 lingkungan. Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS, hingga tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Medan sebesar 2.460.858 jiwa dengan kepadatan penduduk yang mencapai 9.283 jiwa per kilometernya. Jumlah produksi sampah memiliki hubungan yang tentu saja berbanding lurus dengan jumlah populasi penduduk di satu wilayah, sehingga pengelolaan sampah sangat diperlukan demi mencapai pola hidup yang sehat dan sejahtera. Persampahan tentu saja menjadi salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi di Kota Medan. Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021, jumlah timbulan sampah secara konstan mengalami kenaikan, yakni di kisaran 600.000 ton per tahunnya dan 1.700 ton sampah untuk perharinya. Saat ini, terdapat keterbatasan lahan TPA, di mana jumlah TPA di Kota Medan hanya terdapat satu TPA yang berada di Kelurahan Terjun dengan luas 14 hektar dan telah digunakan 10 hektar. Karenanya, apabila memerlukan lahan baru untuk pengelolaan TPA, tentu saja akan terkendala dengan banyak faktor. Sehingga, pemerintah Kota Medan mengambil langkah inovatif dengan pengolahan sampah menggunakan teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF di Kota Medan dengan mengadaptasi pengolahan sampah dengan teknologi RDF di Kota Cilacap yang telah dilakukan di tahun sebelumnya. Hingga saat ini, sampah dengan teknologi RDF di Kota Medan telah mencapai 109,59 ton sampah terkelola per tahunnya. Berikut, mari kita simak bersama-sama bagaimana proses pengolahan sampah dengan teknologi RDF. Teknologi pengolahan sampah melakukan pengeringan secara biologi atau biodrying untuk memulihkan kadar kalor dalam sampah. Jumlah fraksi organik yang besar membutuhkan teknologi yang efektif untuk mengurangi kadar air menjadi di bawah 25%. Proses teknologi ini dianggap efisien dalam penggunaan energi. Kerjasama dalam penggunaan teknologi ini berkembang dengan terlibatnya ESP3 yang merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Denmark melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dapat membantu pengolahan sampah secara signifikan dan dapat direplikasi di daerah lain yang sesuai.
Merujuk pada hierarki pengelolaan limbah, RDF yang merupakan bagian dari co-processing merupakan solusi yang lebih ramah lingkungan, dan limbah merupakan tantangan sosial besar yang membutuhkan solusi cerdas, berkelanjutan, dan ekonomis. Potensi ekonomi sirkular dari RDF di Medan dengan kapasitas sampah terkelola 109,50 ton per tahun memberikan potensi nilai ekonomi sebesar 5,99 miliar rupiah per tahun dengan mengacu kepada potensi nilai pada sirkular RFD di Cilacap. Di sisi lain, secara mikro, masyarakat juga mendapatkan nilai ekonomis dengan aktif mengumpulkan sampah melalui bank sampah. Untuk menganalisis penerapan teknologi RDF di Kota Medan ini, saya menggunakan analisis inovasi melalui Frio Analysis, Structure, Culture, and Process, dan 10 Types of Innovation. Frio Analysis, valuable, ada nilai ekonomis. Secara mikro, masyarakat akan mendapatkan potensi ekonomi dengan memberikan sampah melalui bank sampah. Kemudian secara makro, pemerintah Kota Medan memiliki potensi nilai ekonomi sebesar 5,99 miliar per tahun dengan mengacu kepada potensi nilai pada sirkular ekonomi RFD di Cilacap. Rare, masih langka. Di Indonesia masih diterapkan di beberapa kota saja, yakni di Cilacap, Depok, dan Medan. Imitable, adanya anggaran dana khusus untuk metode RDF di Kota Medan. Organize, sudah ditentukan untuk diteliti dan diterapkan pada Renstra 2021 hingga 2026 di Kota Medan. Structure, Culture, dan Proses Analisis. Struktur, pengolahan sampah melalui teknologi RDF ini secara eksplisit telah dituangkan ke dalam Aturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah Kota Medan dalam pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang dimana menyebutkan penggunaan manfaat teknologi dalam pengelolaan sampah. Kultur, perilaku membuang sampah dengan sembarangan masih menjadi tren di kalangan masyarakat Kota Medan, dan sebagian masyarakat membuang sampah ke parit atau ke sungai. Proses yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan untuk memperluas pemahaman tentang pengelolaan persampahan ini dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, menyusun panduan dalam pengelolaan sampah, dan melakukan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah. Dari 10 Types of Innovation yang dikenalkan oleh Doblin, pengelolaan sampah dengan teknologi RDF ini dapat dikategorikan dalam tipe inovasi proses, di mana proses teknologi ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Kota Medan dan baru diterapkan di awal tahun 2022. Penerapan teknologi RDF ini diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah untuk skala nasional. Dalam merealisasikan proyek ini, banyak pembelajaran yang didapat untuk keberhasilan dan kelanjutan solusi RDF agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perbaikan lingkungan di Indonesia. Demikian pemaparan saya mengenai pengelolaan sampah dengan teknologi Refuse Derived Fuel atau RDF di Kota Medan sebagai bagian dari tugas UAS, Inovasi dan Perubahan Organisasi dengan dosen pengajar kami, Profesor Dr. Dr. Randus Martani Husaini. Terima kasih.